Pemirsa, diduga sakit hati, seorang kepala dusun di Padang Pariaman, Sumatera Barat tega membunuh rekannya dengan parang. Korban ditemukan tergeletak di atas motornya dalam kondisi penuh luka aniaya. Warga Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat dikejutkan dengan tewasnya Herman, 60 tahun. Korban ditemukan warga tergeletak di atas motornya setelah dibunuh rekannya Baharudin, 52 tahun, di depan warung milik pelaku. Korban mengalami luka aniaya senjata tajam di leher, wajah, serta rusuk. Korban sempat dilarikan ke RSUD Pariaman, namun nyawanya tidak tertolong akibat pendarahan hebat yang dialaminya. Usai membunuh korban, pelaku yang diketahui seorang kepala dusun di Desa Santo itu menyerahkan diri ke Mapolsek Pariaman dengan membawa barang bukti parang yang digunakan pelaku menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku sakit hati dengan korban. Diketahui sebelumnya pelaku dengan korban pernah beberapa kali cekcok. Pembunuhan di Desa Tebing Ilir, Desa Santo, Dusun Tebing Ilir ya, Dusun Santo, Kecamatan Pariaman Timur. Korban adalah saudara Herman, umur lebih kurang 60 tahun, dan pelaku adalah saudara BR. Tersangka sekarang sudah kita amankan di Polsek Kota Pariaman setelah beliau menyerahkan diri dengan membawa barang bukti. Selain parang, pihak kepolisian menyita sepeda motor korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri yang ada di Kota Padang untuk diotopsi. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, seorang wanita yang menjabat sebagai kepala dusun ditemukan tewas penuh luka sabetan senjata tajam di depan rumahnya. Polisi memburu pelaku yang identitasnya telah digantongi. Mayat Aliani, 34 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah dan penuh luka, tergeletak di depan rumahnya di Desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perempuan yang menjabat sebagai kepala dusun di Rilau Ale ini mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Diduga kuat korban jadi korban pembunuhan. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait motif dan tersangkanya, masih sementara kami lakukan penyelidikan. Korban sudah dibawa ke rumah orang tuanya di Dusun Lengkonge untuk di Dusun Katangka. Polisi belum mengetahui motif pembunuhan yang menewaskan wanita kepala dusun ini. Namun pihak kepolisian setempat menyebut pihaknya masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Warga Jeneponto, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki di tengah kebun dekat permukiman warga. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi penuh luka aniaya senjata tajam. Warga Desa Arung Keke, Palantikan, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan digemparkan dengan temuan sesosok jasad berlumuran darah penuh luka di kebun tak jauh dari permukiman warga. Saat ditemukan, kondisi jasad yang diketahui bernama Sunusi dipenuhi luka aniaya senjata tajam di bagian punggung dan kepala. Dari lokasi ditemukan sebilah parang yang diduga ditinggalkan oleh pelaku usai membunuh. Polisi telah menangkap pelaku yang kini diperiksa intensif di Mapolres Jeneponto. Dari masyarakat bahwasanya pelakunya tersebut, jadi kita amankan langsung. Untuk identitas korban sendiri, untuk identitas korban sendiri inisial S, umur 69 tahun. Oke. Kalau kronologisnya kita tahu? Belum, masih kita telusuri untuk modus operandinya. Bagaimana sebabnya sampai terjadi pembunuhan. Belum diketahui motif dibalik kasus penemuan mayat yang diduga dibunuh secara sadis ini. Sementara polisi masih menyelidiki dan mendalami kasus guna mengungkap penyebab kematian korban. Seorang pemuda di Pamekasan, Jawa Timur tega membunuh kakak kandungnya. Pembunuhan dipicu sakit hati pelaku kepada korban yang kerap menegur dengan perkataan kasar. Inilah video amatir saat warga berupaya mengevakuasi jasad Masudi di teras rumahnya.
Warga desa Telontoraja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan ini tewas dibunuh Jailani, adik kandungnya. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan senjata tajam. 2 jam setelah kejadian, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan kemudian menangkap Jailani yang bersembunyi. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan kasar korban hingga dirinya menyimpan dendam sejak 2019 lalu. Yang bersangkutan ini adalah adik dari korban, dan pelaku ini merasa sakit hati karena ucapan korban sehingga spontan setelah dia mendapati ucapan dari korban tersebut, dia langsung mengambil sebuah celurit dari korban. Peristiwa tragis ini berawal saat korban memarahi pelaku dengan perkataan kasar hanya karena suara pintu yang diketuknya. Pelaku kemudian mengambil senjata tajam di kamar, lalu menganiaya korban yang sedang berbuka puasa di teras rumah hingga tewas. Usai membunuh kakaknya, pelaku langsung kabur. Warga yang melihat tidak berani mencegah karena pelaku masih membawa senjata tajam yang digunakan menghabisi korban. Saya ditonjok mata tanpa ada alasan yang pasti dan saya sakit hati dan saya membalasnya. Jadi saya gak sengaja ngetuk pintu, mungkin dia gak terima, dia bersuara tiba-tiba langsung ke arah saya, langsung ngambil saya gitu. Udah ngomong apa sih kakak? Iya. Ngomong apa kakak? Arah apa aja bang, pas langsung nganu ke mata kalau langsung kaki apa, kalau tak lakukan. Sebelumnya punya salah dengan si kakak? Gak pernah. Cuman udah lama, udah tahun 2019 saya pernah dilempar refleks gitu. Karena saya... Pelaku kini ditahan di Polres Pamekasan. Polisi masih mendalami motif pelaku hingga tega membunuh kakak kandungnya. Sakit hati karena diejek miskin, seorang pemuda di Malang, Jawa Timur membunuh teman. Korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan membusuk tertutup daun di kebun singkong. Inilah Santoso, pelaku pembunuhan terhadap temannya sendiri yakni Adit Pratama. Dalam waktu 24 jam, polisi mengungkap kasus kematian Adit Pratama. Pelaku ternyata adalah teman dekat korban. Dalam pemeriksaan diketahui pelaku mencekik korban hingga tewas karena sakit hati dihina miskin oleh korban yang memamerkan handphone barunya kepada pelaku. Kenal di jalan. Kenal di jalan? Udah lama kenalnya? 3 mingguan. Terus kenapa kok sampai begitu? Ngecek dia? Karena marah. Marah kenapa? Ngecek jalan. Apa? Dia ngecek apa? Katanya saya miskin gak bisa beli HP. Akhirnya ditemukan fakta bahwa pada saat mereka nongkrong di warung Ibu Suratmi ini, ada ucapan dari si korban yang cukup menyinggung perasaan si pelaku. Yaitu korban menyatakan karena korban baru sedang menggunakan HP yang baru, kemudian dikomentari oleh pelaku, HP-mu baru ya? Nah, dijawab oleh si korban, ya HP saya baru katanya. Kamu orang miskin, kamu nggak akan mungkin bisa beli HP seperti saya. Dan ternyata ucapan ini sangat menyinggung perasaan si pelaku, sehingga akhirnya menimbulkan niat dari si pelaku untuk menghabisi nyawa si korban. Sebelumnya warga Sukowilangun, Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat remaja yang tertutup daun singkong di tengah kebun warga. Korban ditemukan tewas oleh pemilik kebun yang akan menggarap ladangnya. Korban sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan 3 hari kemudian. Korban diketahui terakhir nongkrong bersama teman-temannya. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dua pria terlibat perkelahian hingga berujung tewasnya 1 orang di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Diduga pelaku kesal dan sakit hati karena tidak kebagian nasi. Darto, pria 35 tahun tewas setelah terlibat duel dengan temannya sendiri, Deka. Jasad korban di visum di RSUD Ibnu Sutowo. Pada tubuh korban ditemukan lebih dari 5 luka tusukan akibat senjata tajam.
Peristiwa berdarah itu terjadi dini hari di Pondok Kebun Karet, Desa Lunggayan, Kecamatan Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Pelaku yang ingin santap malam hendak mengambil nasi di dapur. Namun pelaku kesal karena kehabisan nasi. Pelaku yang kecewa sudah tidak ada nasi sempat bertanya kepada korban. Pelaku cekcok dengan korban lantaran kehabisan nasi. Diduga akibat kesal dan sakit hati tak kebagian nasi, pelaku dan Darto terlibat perkelahian hingga korban tewas. Korban sempat meminta tolong namun nyawanya tidak tertolong. Korban dan pelaku berteman dan merupakan buruh penyadap karet. Mungkin diperkirakan pelaku sakit hati karena mereka bersama-sama waktu itu ke pondok, di pondok tersebut. Pelaku ini langsung ke belakang, melihat ke belakang, ternyata dilihat sana nasi sudah nggak ada. Lantas pelaku kembali lagi ke depan ke pondok, bertanya kepada korban, apakah kalian sudah makan? Dijawab korban sudah. Ya, mendengar begitu mungkin pelaku ini sakit hati karena di belakang tadi melihat nasi sudah nggak ada lagi. Jasad korban dibawa pihak keluarga, sementara pelaku masih diburu tim Singa Ogan Satreskrim Polres Oku.